wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Ibu harap kalian tetap ada di rumah, selalu sehat dan tetap siap untuk belajar ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang pengukuran besaran panjang, mulai dari meteran, kemudian mulai dari mistar, kemudian terakhir adalah jangka sorong. Baik, kita akan memulai pembelajaran kali ini tentang pengukuran besaran panjang. Ibu harap kalian siapkan alat tulisnya dan catat apa yang materi penting yang akan Ibu sampaikan hari ini, oke? Pertama kita masuk dulu kegiatan pendahuluan. Di sini Ibu ada 6 alat ukur ya. Di sini ada alat ukur besaran panjang, ada alat ukur besaran waktu, dan ada alat ukur besaran massa. Adakah yang bisa menyebutkan nama alat ukur tersebut? Kita mulai dari yang nomor 1. Kalian bisa fokus di nomor 1. Ini apa namanya? Ya, betul. Ini adalah meteran. Oke, nomor 2 ya sayang. Nomor 2 ini apa? Ini alat ukur apa namanya? Nomor 2 ini adalah alat ukur jangka sorong. Nomor 3 ini alat ukur apa? Ya, betul. Ini adalah alat ukur stopwatch. Nah, nomor 4 ini alat ukur apa? Ini sudah pasti hafal ya. Ini namanya alat ukur timbangan atau yang kita biasa sebut sebagai neraca juga ya. Nah, ini nomor 5 ini alat ukur apa ini? Ini nomor 5 ini adalah alat ukur mikrometer skop. Nomor 6 ini adalah alat ukur ini adalah alat ukur mistar. Oke. Dari ke-6 alat ukur ini, manakah yang merupakan alat ukur besaran panjang? Apakah nomor 1 meter? Kita cek ya. Nomor 1, ya betul, meter merupakan alat ukur besaran panjang. Nomor 2, apakah jangka sorong merupakan alat ukur besaran panjang? Ya betul, jangka sorong itu merupakan alat ukur besaran panjang. Nomor 3, apakah stopwatch ini merupakan besaran panjang? Ya, bukan ya, stopwatch ini merupakan alat ukur besaran waktu. Yang nomor 4, apakah ini neraca merupakan alat ukur besaran panjang? Jawabannya adalah ya, bukan. Neraca ini merupakan alat ukur besaran massa. Nomor 5, ini ada mikrometer skop. Apakah mikrometer skop merupakan alat ukur besaran panjang? Ya, jawabannya adalah benar ya. Mikrometer skop merupakan alat ukur besaran panjang. Nomor 6, apakah mistar merupakan alat ukur besaran panjang? Ya, betul. Mistar merupakan alat ukur besaran panjang. Oke, kita lanjut ya. Di sini kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini yakni menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. Kemudian kalian bisa menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian dapat menjelaskan pengertian pengukuran, kalian dapat menyebutkan macam-macam alat ukur besaran panjang, kalian dapat melakukan pengukuran besaran panjang dengan menggunakan jangka sorong, dan kalian dapat membaca skala hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Oke, kita lanjut. Oke. Kita mulai dari pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan besaran yang satu dengan besaran lain yang sejenis. Ibu ulang, pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang satu dengan besaran lain yang sejenis. Oke. Istilah pada pengukuran. Pada pengukuran ada istilah NST. NST itu kepanjangan dari nilai skala terkecil, yakni nilai skala yang menunjukkan tingkat ketelitian suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu objek tertentu. Ibu ulang, nilai skala terkecil itu adalah tingkat ketelitian dari suatu alat ukur. Oke.
Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan NST dari suatu mistar. Di sini kalian bisa perhatikan ada mistar ya, mistar atau penggaris yang biasa kita kenal sebagai penggaris ya. Ibu akan zoom di wilayah ini, maka akan terdapat skala seperti ini. Ini skala 0 cm dan skala 1 cm. Antara skala 0 dan skala 1 cm, kita hitung ada berapa garis skala ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata dari 0 sampai 1 cm ada 10 skala, sehingga menentukan NST-nya adalah 1 cm dibagi 10 skala. Menentukan NST-nya 1 cm dibagi 10 skala, yakni menjadi 0,1 cm, sehingga NST nilai skala terkecil dari mistar itu adalah 0,1 cm. Oke. Di sini ada beberapa NST dari alat ukur panjang. Meteran itu memiliki NST-nya 1 cm, kemudian mistar memiliki NST-nya 0,1 cm yang seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian terakhir jangka sorong itu memiliki NST-nya ada yang 0,1 mm, ada yang 0,05 mm. Oke. Kita lanjut ke alat ukur yang besaran panjang yang pertama, yakni meteran. Meteran biasa digunakan untuk mengukur tinggi badan. Kalau kita sering menggunakannya biasanya mengukur tinggi badan. Misalkan di sini ada seorang anak kecil yang sedang diukur tinggi badannya oleh seorang ibunya. Ini tinggi badannya adalah 104 cm. Oke. Yang kedua, alat ukur kedua adalah mistar. Hasil pengukuran panjang balok. Di sini ada balok. Ibu mengukur dengan menggunakan mistar. Angka 0 skala di ujung balok yang satu, kemudian kita garis lurus. Maka ujung satunya itu adalah hasil dari pembacaan skala mistar tersebut. Di sini di ujung satu ada 0 skala, kemudian di ujung satu yang baloknya ini ada angka 7 cm, sehingga hasil pengukuran panjang balok itu adalah 7 cm. Oke. Untuk mengukur supaya hasil pengukurannya akurat, maka kita harus menempatkan posisi mata kita dengan benar. Kalau kita menempatkan posisi mata kita ke sebelah kiri, maka itu hasilnya tidak akan akurat ya, atau posisinya salah. Begitupun misalkan kita menyerong ke sebelah kanan, itu juga nanti hasilnya tidak akurat. Maka posisi yang benar itu kita harus tegak lurus terhadap alat ukurnya. Mata kita berada di posisi tegak lurus terhadap alat ukurnya, itu baru akan menghasilkan posisi pengukuran yang akurat. Misalkan di sini Ibu mau mengukur panjang sebuah pensil ya. Ujung pensil Ibu tempatkan di angka 0 skala pada mistar, dan ujung satunya kita lihat posisi mata kita tegak lurus terhadap alat ukur tersebut, sehingga hasil pengukurannya di sini antara 6 dan 7, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, sehingga hasil pengukuran panjang pensil adalah 6,5 cm. Oke, kita lanjutkan. Alat ukur besaran panjang yang ketiga yakni jangka sorong. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu, jangka sorong memiliki 2 NST. Kita akan bahas pada pertemuan kali ini ya. Oke, sebelum kita bahas mengenai bagaimana cara membaca skala pada jangka sorong, kita akan bahas dulu mengenai bagian-bagian dari jangka sorong tersebut. Di sini ada rahang tetap atas yang atas ini, kemudian ada rahang sorong atas ya. Kenapa disebut rahang sorong? Karena rahang sorong ini bisa digeser-geser tergantung dari panjang atau ketebalan benda tersebut. Kemudian di bagian bawah ada rahang tetap bawah.
Kemudian di sebelah kanannya ada rahang sorong bawah. Kemudian di sini ada tombol pengunci. Gunanya tombol pengunci ini adalah untuk mengunci ketika misalkan benda yang kita akan ukur ditempatkan di rahang bawah gitu kan. Maka tombol pengunci itu kita akan kunci sehingga benda itu tidak akan bergeser kemana-mana dan hasilnya pun akurat ya. Kemudian untuk jangka sorong ini ada 2 jenis skala ya. Ingat, untuk jangka sorong dan mikrometerskop ada 2 jenis skala. Yang pertama ada skala utama. Skala utama pada jangka sorong yang ini, yang bagian belakang ya. Ini skala utama pada jangka sorong. Sedangkan skala noniusnya itu terdapat pada rahang sorong. Itu skala nonius untuk jangka sorong. Kemudian di sebelah paling ujung itu ada tangkai ukur untuk mengukur kedalaman ya. Jadi di sini kita bisa mengukur manfaat dari jangka sorong ini, bisa mengukur ketebalan suatu benda, bisa ditempatkannya di bawah sini, ataupun diameter luar dari sebuah benda bisa ditempatkan di sini. Kemudian kita juga bisa mengukur diameter bagian dalam suatu benda, kita tempatkannya di rahang atas ya. Kemudian kita bisa mengukur kedalaman sebuah benda, itu kita tempatkannya di sini di tangkai ukur kedalaman. Baik, kita lanjutkan. Di sini cara pakai jangka sorong yang benar ya. Yang pertama adalah mengukur diameter bagian luar. Jadi untuk mengukur diameter bagian luar, misalkan kita mau mengukur berapa diameter dari sebuah koin, jangan kalian letakkan di ujungnya, tetapi yang benar itu adalah kalian letakkan di dekat dengan skala utama pada jangka sorong tersebut ya. Ini permukaan standarnya itu ada di sini. Kemudian mengukur diameter bagian dalam. Nah, posisi seperti ini itu tidak disarankan. Ini posisi yang salah. Jadi posisi yang benar itu harus tegak lurus ya, tegak lurus terhadap benda yang akan diukurnya. Kemudian mengukur diameter, mengukur kedalaman. Ini kalau kita miring seperti ini tidak akurat hasil pengukurannya. Harusnya yang benar adalah tegak lurus dengan permukaan bagian bawah dari benda tersebut ya. Oke. Cara membaca skala jangka sorong yang benar. Yang pertama adalah meletakkan benda yang akan diukur oleh jangka sorong, kemudian mengunci dengan memutar skrup yang terletak di atas skala jangka sorong tersebut, kemudian membaca skala utama pada jangka sorong. Skala utama yang kita baca adalah skala pada angka yang berada sebelum angka 0 pada skala nonius. Ingat, skala utama yang kita baca itu adalah angka yang berada sebelum angka 0 pada skala nonius. Langkah selanjutnya kita membaca skala nonius pada jangka sorong, yaitu angka pada skala nonius yang tepat berimpit atau membentuk suatu garis lurus dengan skala utama. Ya, Ibu ulang, skala nonius yang kita baca adalah skala nonius yang tepat berimpit atau membentuk satu garis lurus terhadap skala utama. Maka hasil pembacaannya tinggal dijumlahkan nilai yang ditunjukkan pada skala utama ditambah dengan nilai yang ditunjukkan pada skala nonius. Oke, contoh. Kita akan mulai dari pembacaan jangka sorong dengan nilai skala terkecil 0,1 mm. Oke, di sini Ibu ada skala hasil pengukuran dari jangka sorong. Yang bagian atas itu kita sebut sebagai skala utama. Ini 2 cm, 21. Kalau enggak kita pakai mili saja ya. Ini 20 mili, 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya ya. Kemudian yang di bagian bawah ini adalah skala nonius. Skala nonius tadi Ibu sudah katakan bahwa jangka sorong ini NSD-nya 0,1 mm, maka di sini angka 0 mm, ini 0,1 mm, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 dan 1 mm. Oke. Kita baca yang di sini. Skala utama yang kita ambil adalah skala sebelum angka 0 pada skala nonius. Ini ada angka 0 skala nonius, berarti skala utama yang kita ambil adalah sebelum angka 0 nih, yang garis warna merah.
ya. Ini adalah skala utama yang kita baca. Tadi di sini berapa? 20 mm. 20 berarti setelah 20, 21. Maka nilai skala utamanya adalah 21 mm. Selanjutnya kita akan baca skala noniusnya. Yang mana skala noniusnya? Yang membentuk satu garis lurus terhadap skala utama. Ini terbentuk garis lurus, sehingga ini 0, 0,1, 0,2, 0,3. Maka nilai skala pada noniusnya adalah 0,3, sehingga hasil pembacaannya adalah 21 mili ditambah 0,3, hasilnya adalah 21,3. Oke, supaya kalian lebih paham, kita beralih ke contoh soal nomor 1 dengan nilai skala terkecil yang sama, yaitu 0,1 mm. Di sini ada angka 20 mm ya. Mana angka 0 skala nonius? Ini angka 0 skala nonius yang di bawah ya, ingat ya anak-anak ya. Skala nonius itu yang ada di bawah, bagian bawah. Kalau skala utama adanya di bagian atas ya. Yang mana yang sebelum angka 0? Apakah ini 2,5 25 mili? Bukan. Apakah 26? Bukan juga. Apakah 27? Ya, betul. Jawabannya di sini 27 mm. Itu adalah nilai skala utamanya. Oke, bagaimana dengan nilai skala noniusnya? Mana yang berupa garis lurus ya? Apakah antara 0 sini? Tidak ya, ini tidak garis lurus ya, bengkok ya. Apakah ini? Bukan. Apakah 2? Juga bukan. Apakah 3? Tidak, ini tidak membentuk garis lurus sayang. Ini masih bengkok ya. Apakah 4? Bukan. Apakah 5? Bukan juga. Apakah 6? Ya, betul. Jawabannya di sini adalah 6. 6 dikali NST-nya 0,1, sehingga hasil pembacaan nilai noniusnya adalah 0,6 mm. Maka hasil pembacaan dari jangka sorong ini adalah nilai skala utama 27 mili ditambah nilai skala nonius 0,6, sehingga hasilnya adalah 27,6. Oke, kita beralih ke contoh soal nomor 2. Di sini mana angka skala 0 pada skala nonius? Yang bagian bawah ya, ini angka skala 0, sehingga skala utamanya apakah 30 mili? Bukan ya. Apakah 31? Juga bukan. Apakah 32? Bukan juga. Yang benar adalah betul 33 mm. Mana yang berupa garis lurus? Apakah di sini 1, angka 1 di sini? Bukan. 2? Juga bukan. 3? Bukan. 4 juga bukan. 5 tidak membentuk garis lurus. Ini masih bengkok ya, nak ya. Apakah 6? 6 juga bukan, karena tidak membentuk suatu garis lurus. Apakah 7? Ya betul, jawabannya 7. 7 dikali 0,1, jawabannya adalah 0,7 mm. Sehingga hasil pembacaan untuk soal nomor 2 ini adalah 33 mm ditambah 0,7 mm. Sehingga jawabannya adalah 33,7 mm. Oke, kita lanjut. Supaya kalian tambah pintar, kita lanjut contoh soal nomor 3 ya. Di sini ada 10 cm. Ingat, sentinya supaya kalian tidak mengkonversi satuan harus dirubah dulu ke dalam milimeter, jadi 100 mm. Maka di sini angka 0. Maka udah kelihatan ya. Di sini skala utama yang kita baca adalah 100 mm. Betul sekali. Kemudian mana yang membentuk suatu garis lurus? Apakah angka 1 di sini? Bukan ya. Apakah angka 2? Ya, betul. Jawabannya adalah angka 2. 2 dikali 0,1, sehingga hasilnya adalah 0,2 mm. Maka hasil pembacaannya adalah 100 mm ditambah 0,2 mm, sehingga hasilnya 100,2 mm. Oke. Ibu rasa kalian sudah pintar mengenai pembacaan jangka sorong dengan nilai skala terkecil 0,1 mm. Selanjutnya, Ibu akan menerangkan bagaimana cara membaca skala pada jangka sorong yang nilai skala terkecilnya 0,05 mm.
Oke, kita mulai dari contoh soal nomor 1. Masih tetap sama ya caranya ya sayangnya. Kita mulai dulu cari angka 0 pada skala nonius. Ini angka 0 pada skala noniusnya. Cari skala utama yang dekat angka 0-nya. Kita lihat di sini ya. Di sini ya. Maka kita lihat di sini 10, 11, 12, 13, 14. Jadi jawabannya adalah 14 mm. Milimeter itu adalah nilai skala utamanya. Sekarang kita lihat skala noniusnya yang mana? Apakah di sini? Bukan ya. Ini juga bukan. Apakah angka 3 di sini? Bukan juga. Ini yang berupa garis lurus antara 3 dan ada antara 4 ya. Berapakah di sini? Di sini 0. Ini 0,05. Ini 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35. Atau caranya kalian bisa di sini ada berapa garis skalanya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 skala di sini harus dikali dengan NST-nya 0,05 sehingga 7 dikali 0,05 sama dengan 0,35. Kalian bisa menggunakan cara apapun, mau yang cara yang pertama langsung kita hitung ataupun cara yang kedua, berapa jumlah garis lurusnya skalanya maka dikali dengan NST-nya. Itu sama aja kok hasilnya ya. Maka hasil pembacaannya adalah skala utamanya 14 mm. 14 mm ditambah 0,35 mm sehingga hasil pengukurannya adalah 14,35 mm. Oke. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Oke, kita lihat angka 0-nya mana nih? Nih, angka 0 skala noniusnya ya. Maka mana skala utamanya yang ini sebelum angka 3? Ini 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oke, ini adalah 29 mm itu adalah nilai skala utamanya. Yang mana skala noniusnya? Kita lihat garis lurus. Yang manakah garis lurus? Ini bukan garis lurus, ini tidak garis lurus. Yang manakah garis lurus? Wow, ternyata sudah diwarnai merah ya. Ini adalah garis lurusnya antara angka 8 dan angka 9. Atau gampang ya, kita pakai yang cara tadi ibu ya. Ini 7, ini 0,7, 0,75, 0,8, berarti ini adalah 0,85. Antara 8 dan 9 itu 0,85. Maka hasil pembacaannya adalah 29 mm ditambah 0,85 sehingga hasilnya adalah 29,85. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Di sini skala utamanya skala noniusnya yang 0 di sini, maka skala utamanya yang mana? Ini 40. Ini berarti 45. Berarti ini adalah 46. Betul, 46 mm. Mana yang garis lurus? Wah, udah ada cirinya nih. Ini ya. Ini yang berupa garis lurus tepat di angka 4, yaitu nilainya 0,40 mm ya. Sehingga hasil pembacaannya 46 ditambah 0,40 sehingga 46,40 meter. Oke. Dari pembelajaran hari ini kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama, pengukuran itu merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang satu dengan besaran lain yang sejenis. Yang kedua adalah NST, itu adalah nilai skala yang menunjukkan tingkat ketelitian suatu alat ukur. Yang ketiga, NST meteran 1 cm, mistar 0,1 cm, jangka sorong ada yang 0,1 mm, ada yang 0,05 mm. Kemudian yang keempat, alat ukur besaran panjang yaitu meteran, mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Oke, nanti ibu akan upload tugas di kolom tugas. Kalian bisa lihat di sana ya mengenai pengukuran besaran panjang terutama meteran, mistar, dan jangka sorongnya. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya
dengan kemampuan sendiri. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke Ibu. Oke, Ibu akhiri sampai di sini ya. Oke. Baik anak-anak, setelah tadi Ibu menerangkan tentang besaran panjang, alat ukur besaran panjang ya, mulai dari besaran, kemudian misal dan jangka sorong. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya membahas tentang alat ukur, masih alat ukur besaran panjang, yaitu tentang mikrometroskop. Tetap jaga kesehatan, tetap perlakukan jaga jarak ya, jangan lupa selalu cuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.